puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang penuh dengan barokah, pagi yang penuh dengan kecerahan, Allah turunkan kepada kita semua nikmat, rahmat dan hidayahnya, hidayah dan serta inayahnya, sehingga alhamdulillah Allah masih perkenankan kita di masjid yang mulia ini, di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih berkenan kita menjalankan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sholat Idul Fitri secara berjamaah. Hal ini patut sangat kita syukuri, karena jarang di sana orang-orang yang Allah berikan kepada mereka walaupun iman dan takwa, sehat dan sempat, tapi jarang sekali Allah anugerahkan kepada kita semua nikmat yang sehingga kita dapat melaksanakan sunnah muakkadah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa risalah agama Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang penuh dengan kerusakan dan kehancuran, menuju zaman yang penuh dengan keindahan, kecerahan, kedamaian, serta yang aman ini. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan suri tauladan kita semua. Beliaulah tutur kata beliau, perilaku beliau, sikap beliau, bahkan sikap diam beliau ditiru dan diikuti oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, bahkan umat non-muslim pun mengikuti beliau. Dan beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hari ini hari Idul Fitri 1446 Hijriah, Allah perkenankan kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Patutlah sangat kita syukuri. Minimal dalam hati kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berucap dengan kalafat alhamdulillah, serta diikuti dengan zikir-zikir dan salawat serta istighfar sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup sampai situ, marilah kita senantiasa tingkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita yang telah kita tumpuk, yang kita telah pupuk di bulan Ramadan yang indah yang telah berlalu sebulan lamanya. Maka dari itu, khatib mengajak di sini untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa di antara kalian bersyukur, maka niscaya Aku akan nambah nikmatmu. Dan barang siapa di antara kalian kufur atau mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka mari di sini kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita, hati kita bersyukur, lisan kita bersyukur, serta kita tingkatkan syukur kita dengan meningkatkan amal soleh kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tubuh kita yang Allah anugerahkan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Rasa syukur ini juga diwujudkan dengan senantiasa kita menjaga perilaku kita, menjaga 3 pokok agama Islam. Yang pertama yaitu akidah sahihah, yang kedua adalah syariah Islamiyah, dan yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah. Akidah kita harus murni lillahi ta'ala, sehingga ibadah kita bisa tetap ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariah kita, ibadah kita, segala muamalah kita harus selalu dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus tumbuhi, kita harus hiasi diri kita sebagai muslim yang baik dengan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana syarat ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak lupa juga kita hiasi diri kita dengan al-akhlaqul karimah. Tidak hanya pakaian kita yang sangat indah, tapi diri kita, perilaku kita, sifat kita, jiwa dan hati nurani kita harus senantiasa indah, harus senantiasa penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menyampaikan, dan ini selalu diulang-ulang setiap Idul Fitri terutama. Para ulama katakan bahwasanya laisal aidu liman labisal jarid, walakinnal aida liman ta'atuhu tazid.
Bukanlah hari Id itu yang mereka serba pakainya baru, sendalnya baru, pakaiannya baru, pecinya baru, segalanya baru. Walakinnal 'aida liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari Id itu dia adalah orang yang bahasanya taatnya itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya kita ditumpuk terus ditempa diri kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberkahan. Bacaan kita bertambah, sholat sunnah kita juga tetap dilaksanakan, sedekah kita berjalan, dan amal-amal sunnah yang lain tetap kita laksanakan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Syawal ini, bulan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga penuh dengan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati Allah, bulan Syawal adalah bulan penuh dengan maaf, penuh dengan ampunan. Tapi mari, janganlah kita kotori bulan yang indah ini, bulan yang penuh berkah ini. Jangan kita setelah kita ampuni dosa kita di bulan Ramadan, kita tambah dosa lagi. Jangan kita kembalikan diri kita di dunia kotor lagi dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau Allah Subhanahu wa taala fa'anhum musqa. Mari kita saling bermaafan, mari saling bersalaman, mari saling eratkan yang sangat kuat, kembali yang terputus dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka itu bulan ini penuh dengan bulan maaf, bulan penuh dengan bulan penuh dengan kasih sayang. Mari di bulan Syawal 1440 ini, jangan sampai kita mulai dengan berbuat salah, jangan sampai kita kembalikan lagi, jangan sampai kita ungkit kembali kesalahan yang baik. Mari kita saling maafkan dan saling memberi maaf kepada yang lain. Jangan sampai hanya kita meminta maaf saja, tapi kita tidak memberikan maaf. Yang bisa adalah bukan meminta maaf, tapi memberikan maaf kepada yang lain. Dosa kepada Allah bisa kita minta ampun kepadanya, tapi dosa atau salah kepada manusia harus secara pribadi, secara langsung kita bersalah mohon maaf kepada manusia ini kepada dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Bulan Ramadan bulan penuh dengan kemuliaan. Telah kita tinggalkan bulan Ramadan ini sehari yang lalu. Maka di sini kita bercampur antara kesedihan dan juga kebahagiaan. Bahagia karena kita telah selesai melaksanakan misi kita selama sebulan, serta Allah telah pertemukan kita dengan bulan penuh kemuliaan ini. Tetapi sedihnya luar biasa karena peluang iman, peluang takwa, peluang kita meningkatkan amal soleh kita, peluang ibadah kita ditingkatkan pahalanya telah hilang dan kita harus menunggu selama setahun lagi. Maka di sini, mari yang pertama kita tingkatkan 3 hal, yaitu keinginan setiap muslim ketika Ramadan adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, yaitu menggapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapakah orang yang bertakwa ini? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, baik salat wajib 5 waktu maupun salat sunnah, terutama salat sunnah yang telah kita pupuk di bulan Ramadan kemarin, salat qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat tahajud, salat sunnah duha, salat sunnah rawatib untuk menyempurnakan salat-salat wajib kita. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Itu mereka yang senantiasa mendirikan zakat, menunaikan zakat karena dia termasuk orang yang mampu. Dan tidak cukup itu, bagi orang yang dia tidak mencapai nisab juga, maka dia tetap menunaikan infak dia, sedekah dia, karena dalam harta kita terdapat harta orang lain juga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman tersebut. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang senantiasa beriman, percaya kepada hal yang gaib, dan mereka juga mengimani kitab-kitab yang sebelumnya. Maka di sini dengan 5 ciri tadi, orang yang senantiasa menunaikan salat, menjaga salat wajibnya dan salat sunnahnya, orang yang beriman kepada hal yang gaib, orang yang senantiasa menginfakkan harta di jalan Allah, dan orang yang dia mengimani kitab-kitab suci sebelumnya dan juga kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maka kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim, merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Di sini orang yang beruntung Allah tafsirkan juga dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 11 yang di sana dibahas ciri-ciri orang yang beriman, dan Allah sampaikan ganjaran bagi orang yang bertakwa adalah ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu dia yang menjadi pewaris syurga Firdaus, syurga tertinggi, derajat paling tinggi di antara syurga-syurga yang lain. Dan di sini semoga kita termasuk dari orang-orang Islam yang mendapatkan syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Tidak cukup sampai situ, karena di atas syurga Firdaus masih ada kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, Tuhan kita semua, yang Allah sampaikan dalam surat Yunus, alladzina ahsanul husna wa ziyadah, yaitu orang-orang yang mendapatkan husna. Di sini para ulama menafsirkan bahwasanya husna adalah syurga Firdaus, wa ziyadah yang juga tambahannya itu bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Selain dari takwa, kita semua juga berharap bahwasannya kita sebagai umat muslim, ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita, maka harapan kita Allah memberikan maghfirah atau ampunan kepada kita semua, dan kita menghindari 3 doa yang salah satunya adalah doa yang dimana ketika Ramadan pergi maka dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap dia tidak termasuk orang yang rahmat Allah dan dia termasuk ahli neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik dalam mimbar, ada 3 tangga di sana, dan salah satunya ketika dia naik tangga pertama beliau mengamin. Kenapa beliau mengamin? Karena ketika itu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saksikanlah jika di antara umatmu ada di antara mereka Ramadan pergi meninggalkan mati ampunan belum sampai kepada mereka, maka saksikanlah dia termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah dan dia termasuk dari ahli neraka." Di tangga yang kedua, Rasulullah juga disampaikan doa dari malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, saksikanlah yang mana umatmu apabila ada di antara mereka orang tuanya masih hidup, baik satu ataupun keduanya tidak diurusi, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka saksikanlah dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." Kita katakan demikian, Rasulullah sampaikan kepada malaikat Jibril, yaitu, "Wahai Rasulullah, saksikanlah apabila di antara umatmu ada di antara mereka itu disebut namamu, mereka tidak bersalawat kepadamu, maka saksikanlah dia termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah dan dia termasuk ahli neraka." Maka di tiap tanggal ini Rasulullah mengatakan amin. Tanggal kedua pun amin. Tanggal ketiga pun amin. Dan ini merupakan doa serta ancaman bagi kita semua bahwasanya kalau kita melanggar dari kita ini, siap-siap untuk kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan waliyahzubillah, na'udzubillah min dzalik, kita masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, selain takwa serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunannya yang menjadi wasilah atau perantara kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang rahmat sendiri menjadi wasilah kita mendapatkan syurganya, maka di sana kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan belum tentu kita di tahun depan dapat menjumpainya lagi. Maka di sini kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para salaf lakukan. Generasi terbaik saat itu yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka ketika Ramadan pergi meninggalkan mereka sedih luar biasa, dan bahkan dikatakan di sana 6 bulan setelahnya mereka hanya berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan, agar mereka tiba kembali di bulan Ramadan di tahun depan dan seterusnya. Maka di sini mari kita sama-sama mohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah sangat susah, sangat berat sekali. Ketika Rasulullah saja mendapatkan wahyu dan istiqomah di akhir surat Hud, Rasulullah sampaikan di sana, "Wastaqim kama umirta." Tadi istiqomahlah kamu kepada setiap apa yang telah diperintahkan kepadamu. Saking beratnya istiqomah ini sampai Rasulullah rambutnya dipotong, sampai keluar rambut putihnya di kepala Rasulullah SAW. Saking beratnya istiqomah ini.
Maka mari kita sebagai umat beliau menuntun sama-sama berusaha maksimal mungkin agar senantiasa meningkatkan tidak hanya iman dan takwa, tapi juga kualitas dan juga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baca Quran Allah Ramadan sudah dari 1 juz, maka kita tetap jaga atau maksimal minimal kita bisa tetap membaca Quran. Yang salah-salah kalau mengulangkan tetap mengulang, maka di sini kita tetap usahakan di luar Ramadan dan seterusnya rawatib kita terlihat, sholat kita tetap jalan, sholat sunnah juga tetap jalan, dan lain sebagainya kita tetap jalankan. Dan yang paling utama sekarang adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di bulan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita, menjaga akhlak kita, sopan dan santun kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Maka mari di luar Ramadan ini kita jaga akhlakul karimah kita, dan kita mencerminkan diri kita sebagai pribadi yang baik, pribadi muslim yang penuh dengan iman dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa minat jalan, abdul minan nas pun tetap berjalan dengan baik. Maka di sini masyaallah muslim jamaah sholat yang dirahmati Allah, di akhir ini kami senantiasa mewasiatkan dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan juga mari kita tetap tingkatkan yang tadi akidah salimah, akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, syariat Islam, ibadah muamalah, hukuk dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW, dan juga menjaga al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia sebagai cerminan muslim yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Maka mari di akhir khutbah ini kita sama-sama mengatakan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, memintakan, memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita panjatkan dan apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أفهامنا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا ربنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 اللهم آمين. Doakan minkum demikian apa yang kita sampaikan, semoga apa yang singkat ini telah meningkatkan iman dan takwa kita dan memaafkan atas segala kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kurang. Bingung tak? Parang.